Hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret matematika kelas 10 di kurikulum Merdeka. Bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Contohnya ini 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah himpunan bilangan terus diurutkan. Tapi urutannya ini menurut sebuah aturan ya, nggak sembarangan dia. Coba kita lihat ya, dari 3, 7, 11, 15, 19 ini dia ternyata mempunyai beda 4 ya. Oke, semuanya itu bedanya 4. Nah, maka setelah 19 itu nanti kalau kita isi ada bilangan 23. Oke. Kemudian kalau ini saya punya 30, 27, 24, 21, 18 dan seterusnya. Itu kalau yang titik-titik itu kita lihat dulu ya. Berarti selisihnya berapa itu ya? 30 ke 27 berarti dikurangi 3 ya. Dikurangi 3 semua. Berarti itu setelah 18 angka yang berikutnya adalah berapa? 15 ya. Oke. Kalau ini 1, 3, 9, 27, 81 jumlahnya beda ya. Kalau 1 ke 3 2, terus 3 ke 6 3 ke 9 ini 6, 9 ke 27 oh berarti beda. Apa ya kira-kira? Oh ternyata ini perkalian ya, perkalian 3 ya kan, 1 kali 3 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 dan seterusnya. Berarti bilangan setelah 81 itu adalah 243. Oke, lagi kalau ini saya ada 4, 2, 1 setengah, seperempat. Nah, kalau tadi di atas sudah dikalikan 3 berarti di bawahnya ini berarti dikalikan berapa ya kira-kira? Ya betul, setengah. Ya berarti setelah seperempat bilangannya adalah 1/8. Nah bagaimana kalau ini? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah agak aneh ini, 1, 1, 2, 3. Oke, nanti kita bahas ya sedikit. Nah, ada 5 barisan bilangan yang tadi sudah kita bahas. Untuk barisan 1 dan 2 itu dinamakan dengan barisan aritmetika. Itu contoh barisan aritmetika seperti bilangan 1 dan 2. Untuk yang 3 dan 4 ini namanya barisan geometri. Tuh. Nah, untuk yang kelima yang terakhir tuh 1, 1, 2, 3. Jadi ini adalah sebuah barisan yang dinamakan barisan Fibonacci. Gitu. Dulu SMP mungkin sudah pernah dengar ya, barisan Fibonacci ini adalah barisan yang suku berikutnya atau bilangan berikutnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi ini 1, 1. Terus 2 kan ya. 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13 dan seterusnya. Itu adalah barisan Fibonacci. Nah, untuk materi SMA ini adalah barisan dan deret ya. Kita hanya mempelajari tentang aritmetika dan geometri. Untuk Fibonacci tidak. Gitu. Oke, lanjut. Definisi barisan aritmetika. Barisan aritmetika atau barisan hitung, nama lainnya adalah barisan hitung. Itu adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Nah, contohnya saya punya ini 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kemudian kalau dalam barisan dan deret, yang 3 ini dinamakan U1 atau suku pertama ya. Kemudian 5 ini adalah suku keduanya, 7 ini suku ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk ini namanya itu suku N-1. Suku terakhir, sebelum suku terakhir dinamakan UN-1. Nah, yang ini terakhir sendiri dinamakan dengan UN, suku terakhirnya. Nah,
untuk ini berarti bedanya dia itu 2 plus 2 ya kan, bedanya 2 ini selisihnya, semuanya sama mulai dari U2 ke U1, U3 ke U2 sampai dengan UN. Nah maka berdasarkan tadi yang sudah kita konstruksikan, maka beda itu rumusnya adalah U2 dikurangi U1 gitu kan ya, U2 dikurangi U1, maka U3 dikurangi U2 juga bisa kan ya. Jadi selisih, pokoknya intinya selisih dua suku yang berurutan itu adalah beda, U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, dan seterusnya sampai dengan berarti itu UN dikurangi UN-1, itu beda ya. Jadi nanti kalian bebas ya memilih mau bedanya itu mau diambil dari mana. Kalau memang dia barisan aritmatik, maka bedanya mau ngambil yang manapun, selisih suku manapun itu sama gitu. Kemudian contoh langsung ya, tentukan beda dari masing-masing barisan berikut ini. Saya punya 20, 26, 32, 38, 44, 50 dan seterusnya. Kemudian ini ya, untuk yang pertama saya ngambil U2 dikurangi U1, berarti kan 26 dikurangi 20 sama dengan 6. Untuk barisan yang kedua saya ngambil U3 lah, U3 dikurangi U2 berarti min 4 dikurangi 3 jadinya min 7. Kemudian kalau ini aduh pecahan ya, nah agak susah ini gitu kan, kalau ketemu pecahan mesti udah bingung. Nah yang paling gampang ini yang ada nolnya nih, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, U6 lah, saya mau ngambil U6, 6 dikurangi U5 kayak gitu, berarti 0 dikurangi setengah, ketemunya min setengah gitu. Jadi beda itu bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan positif atau pecahan negatif, seperti itu. Nah untuk yang ketiga ini kita ngambil yang kira-kira gampang untuk dicari bedanya, jadi tidak harus U2 dikurangi U1, tidak harus seperti itu. Nah bagaimana cara menentukan rumus suku ke N di barisan aritmatika ya. Jika saya misalkan ya, suku pertama itu sama dengan A, kemudian 2 dikurangi 1 tadi kan B gitu kan ya, kayak beda itu ya, maka ini satunya bisa saya pindah ke ruas kanan ya, jadi U2 sama dengan U1 ditambah B. Nah tadi U1 itu kita simbolkan A, maka U2 sama dengan A ditambah B. Nah beda itu kan tadi U2 dikurangi U1 bisa, sekarang bisa nggak U3 dikurangi U2? Nah boleh juga kan. Nah, maka dari itu ini U2 nya saya pindah ke kanan, jadinya kan U3 sama dengan U2 ditambah B. Nah U2 tadi ini kan A plus B, maka ini saya gantikan di sini A plus B ditambah B, jadinya kan A plus 2B untuk U3 gitu. Nah saya coba U4 dikurangi U3 sama kayak tadi ya, maka U4 nya juga A plus 3B dan seterusnya. Nah kita lihat ternyata ini menjadi sebuah pola ya, coba nih lihat, kalau U1 nya itu A, maka U2 nya A ditambah B, yang menambah B ya, B nya bertambah. Kalau 3 A plus 2B, B nya bertambah. Kalau U5 ini A ditambah 4B, ini lihat, ini 5, ini jadi 4. Jadi kalau begitu U10 tahu nggak? U10 berarti A ditambah 9B gitu. Nah, jadi nanti untuk lebih cepatnya begitu. Nah berarti kita bisa menentukan rumus suku ke N nya ya, berarti UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Contohnya ini tadi U10 berarti A ditambah 10 kurang 1, 9 ya, B, A ditambah 9B
begitu. Baiklah, kita sudah bisa menentukan rumus suku ke n. Untuk keterangannya ini UN sama dengan suku ke n, A-nya itu suku pertama, B-nya itu beda, N-nya banyaknya suku. Nah, baiklah, kita sudah bisa menentukan suku ke n-nya untuk barisan aritmetik. Maka lanjut ke soal-soal ya. Contoh yang pertama, diketahui sebuah barisan aritmetika 61, 52, 43, dan seterusnya. Disuruh menentukan apa ini? Beda suku pertama, rumus suku ke n, suku ke-15, jumlah suku ke-20, dan suku ke-30. Oke, kita jawab satu-satu ya. Untuk beda, ya, masih ingat ya tadi ya rumusnya ya. Beda adalah U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 gitu ya, terserah. Yang gampang. Oke, U2 dikurangi U1, 52 dikurangi 61, berarti min 9. Kemudian suku pertamanya, suku pertamanya udah jelas. Ini kan 61 suku pertama. Yang paling depan itu namanya suku pertama. Oke, untuk rumus suku ke n, tadi rumusnya UN ya. UN sama dengan A plus N min 1 B. Nah, masukkan A sama B-nya ke sini. 61 ditambah N min 1 dikalikan min 9. Ini dikerjakan ya, dijalankan min 9 kali N, min 9N, min 1 kali min 9 plus 9. 61 tambah 9, 70. Berarti rumus suku ke N-nya 70 min 9N. Lanjut, untuk yang D, suku ke-15. Untuk suku ke-15, kalian mau pakai ini juga boleh ya. Pakai rumus ini 70 min 9N gitu. Bisa. Berarti tinggal 9 kali 15-nya itu cari berapa. Gitu. Ternyata 135. 70 dikurangi 135 min 65. Kemudian untuk yang E, jumlah suku ke-20 dan suku ke-30 ya. Untuk U20, saya nggak pakai rumus ini. Saya pakai rumus umumnya, boleh. Jadi U20 itu kan A plus 19B. A plus 19B. A-nya berapa? A-nya 61. Terus B-nya tadi min 9. Jadi tinggal dikalikan saja, ketemu 61 dikurangi 171. Ketemu min 110. Kemudian U30. U30 saya pakai A plus 29B. Ya. Masukkan juga sehingga ketemunya min 200. Nah, berarti jumlah suku ke-20 dan suku ke-30 berarti kan U20 ditambah U30, ya kan? Berarti min 110 ditambah min 200. Jadinya min 310 gitu. Contoh 1 selesai. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui sebuah barisan 5, 17, 29, 41 sampai dengan 617. Pertanyaannya adalah berapakah banyak suku dalam barisan tersebut. Jadi ini kalau dijabarkan ya, 5, 17, 29, 41 berapa sampai 617. Nah, ini banyaknya suku ini ada berapa? Oke, kita jawab ya. Untuk dari suku ini kita bisa menentukan beberapa hal ya. Yang pertama, suku pertamanya 5, pasti itu. Kemudian, apalagi yang bisa kita tentukan dari barisan ini? Beda, betul. Bedanya berarti kan 17 dikurangi 5, berapa? 12. Nah, kemudian ini nih yang terakhir ini. Nah, yang paling penting ini, 617. 617 ini berarti apanya? Itu namanya UN. UN, suku terakhir. Nah, berarti kita nyari N-nya itu berapa, banyaknya sukunya itu berapa, begitu. Pakai rumus apa? Pakai rumus umumnya tadi, ya kan? UN sama dengan A plus N min 1
B. Masukkan nilai-nilainya ini yang sudah kita cari tadi dalam persamaan. UN-nya 617, A-nya 5, N-1, N yang kita cari, B-nya 12, seperti itu. Oke, kita jalankan ini yang ada dalam kurungnya. N kali 12, 12N, min 1 kali 12, min 12. Ya, ini kita jalankan, biasa, aljabar biasa. Jadi, 624 sama dengan 12N. Berarti N sama dengan 624 dibagi 12 sama dengan 5. Oh, ternyata banyaknya suku dari barisan ini dari 5, 17, 29, 41 sampai dengan 617 itu banyak sukunya ada 52. Kalau tidak percaya, coba kamu teruskan saja ini sampai 617 terus hitung. Pasti 52. Begitu. Lanjut, contoh 3. Suatu barisan aritmetika memiliki suku kedua dan suku kelima berturut-turut adalah min 20 dan min 5. Tentukan beda suku pertama U13-nya. Nah, ini kita jawab ya, kita coba jawab. Untuk yang diketahui berarti ini adalah suku kedua dan suku kelima. Suku kedua berarti kan U2 ya, sama dengan min 20. Suku kelima berarti U5, itu kan 5 sama dengan min 5. Nah, setelah ini kita tidak bisa melakukan apa-apa ini. Kalau hanya seperti ini saja selesai, nggak ada barisannya sih. Nah, berarti kita harus mencari barisannya. Kalau ada soal-soal tipe seperti ini, maka kita rubah dalam persamaan umumnya tadi kan ya. UN sama dengan A plus N-1B. Oke, jangan sampai lupa ini. Kalau begitu, U2 tadi jadinya apa? U2 itu adalah A plus B. Gitu kan ya? U2 itu A plus B sama dengan min 2. Lihat kalau U5 berarti A plus 4B sama dengan min 5. Nah, ini. Jadi seperti ini. Maka, kalau seperti ini, kita melakukan substitusi eliminasi. Waktu SMP sudah pernah diajarkan ya. Nanti diingat-ingat lagi. Nah, karena ini sudah sama, maka kita kurangkan saja langsung. Jadi kan tinggal B dikurangi 4B, berarti min 3B, min 20, min 5, jadinya min 15. Sehingga B sama dengan min 15 per min 3. B sama dengan 5. Oke, ketemu B-nya 5. Bedanya 5. Berikutnya, suku pertama. Nah, suku pertama ini berarti kita nyarinya dari U2 atau U5, terserah mau pilih yang mana. Yang paling gampang setelah B ketemu ya masukkan ke dalam A plus B saja yang paling kecil ya. Jadi substitusikan ke dalam persamaan yang pertama ini. A plus B sama dengan min 20. B-nya 5, kita ganti 5. Kemudian A sama dengan min 20 min 5. Pindah ruas kan? Jadinya min 25. A sama dengan min 20. Suku pertamanya. Oke. Terus disuruh cari suku ke 13. U13 rumusnya apa? U13 sama dengan A plus 12B ya. A-nya sudah ketemu min 25, B-nya sudah ketemu 5. Tinggal jalankan saja. 12 kali 5 60, berarti min 25 tambah 60 plus 35. Seperti itu. Oke, lanjut. Contoh 4. Contoh 4 seperti apa ya soalnya? Pada barisan aritmetika diketahui bahwa U3 ditambah U7 sama dengan 66 dan U5 ditambah U8 sama dengan 87. Tentukan suku ke-15.
Nah, maka untuk menjawabnya hampir mirip seperti contoh 4 ya. Kita lakukan penjabaran dari U3 dan U7 tadi apa gitu. U3 ditambah U7 berarti kan A plus 2B ditambah A plus 6B gitu kan, U7 nya sama dengan 66. Oke, aljabar biasa, A ditambah A 2A, 2B tambah 6B 8B. Oke, kalau sudah tinggal yang ini juga sama, kita lakukan persis. U5 ditambah U8, U5 berarti A plus 4B, U8 A plus 7B. Kemudian A tambah A itu 2A, 4B tambah 7B 11B sama dengan 87. Nah, substitusi eliminasi karena A nya ini sudah sama, maka tinggal kurangkan saja. Nah, begitu. Jadi tinggal 8 kurangi 11 itu berapa? Min 3 ya. Terus 66 kurangi 87 min 21. Jadi B sama dengan min 21 per min 3 ya, bedanya 7. Untuk mencari suku ke-15 berarti harus ada A nya, pasangannya itu A dan B harus ada, kalau tidak ada harus dicari. Nah, lanjutnya adalah B masukkan ke dalam salah satu persamaan, terserah mau persamaan yang atas apa yang bawah sama saja. Saya pakai yang persamaan yang bawah ya, berarti 2A ditambah 11B sama dengan 87. B nya diganti 7, 2A ditambah 11 kali 7 ya, 11 kali 7 itu berapa? 77. Berarti 77 pindah ke kanan, luas kanan, jadinya min 77. 87 kurangi 77 berapa? 10. Berarti A sama dengan 5. A dan B sudah ketemu, maka kita bisa menentukan suku ke-15 nya. U15 sama dengan A plus 14B, A nya 5, B nya 7, ketemunya 103. Begitu. Lanjut contoh soal yang terakhir, yang kelima. Diketahui sebuah barisan aritmetika jika U5 ditambah U6 sama dengan dan 2 sama dengan 5. Tentukan U17 dikurangi U10. Oke, mirip dengan soal-soal sebelumnya ya. U5 ditambah U6 berarti A plus 4B ditambah A plus 5B sama dengan 45. Untuk berikutnya jadi 2A plus 9B gitu ya, sama dengan 45. Terus U2 itu kan berarti A plus B, langsung aja ya, A plus B sama dengan 5. Nah, ini kita tidak bisa langsung mengurangkan ya. Kalau dua soal yang tadi itu A nya itu udah sama gitu, langsung bisa dikurangkan. Nah, kalau ini kan nggak sama ini, maka kita samakan gitu. Berarti kita harus menyamakan ya, 2A sama A. Berarti untuk yang pertama ini kita kalikan 1, yang kedua kita kalikan 2, begitu biar sama sih nanti. Ini angkanya itu 2, 1, maka nanti jadi 1, 2. Kalau kalian mau menghilangkan B, eliminasi B, ini kan 9, 1, maka nanti dibalik 1, 9, begitu. Terserah ini mau yang apa yang B sama aja, tapi yang paling kecil, yang paling gampang ya A nya aja, kali 1 kali 2, ini dibalik gitu ya. Oke, berarti yang atas ini 2A ditambah 9B sama dengan 40 kalikan 1, berarti tetap ya. Kemudian yang bawah dikalikan 2 semua, berarti 2A ditambah 2B sama dengan 10. Nah, karena A nya sudah sama, yaitu 2A, maka bisa kita kurangkan gitu. 9 kurangi 2, 7. 45 kurangi 10, 5. Tinggal mencari A. Ini disubstitusikan ke dalam
persamaan yang kedua aja yang paling gampang. A plus 5B, B nya berapa? 5, sama dengan 5, berarti A sama dengan 0. Dan A nya ketemu, B nya ketemu, satu paket itu, satu pasang. Tinggal cari 11 dikurangi 10, cari satu-satu. U17 A plus 16B, A nya 0, 16 nya kali 5 kan, 80. Terus U10 A plus 9B, A nya 0, B nya 5, 45. Maka U17 dikurangi U10, 80 kurangi 45, jadinya 35 gitu. Itu untuk pembahasan kita hari ini, yaitu barisan aritmetika dengan variasi soal-soal yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, langsung kalian kerjakan modul ya. Sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.